Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pertama kali di malam hari ini kecuali hanyalah ucapan puja dan syukur kita kepada Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar, Allah penguasa alam semesta. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersamaan dengan itu marilah pula kita mengucapkan selawat untuk Nabi junjungan alam Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang benar-benar mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kita yang ada di dalam masjid Al-Ikhlas ini termasuk umat yang benar-benar mencintai beliau pula. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak RT, Bapak RW, Bapak Ketua Yayasan, Ketua Pengurus Masjid, Bapak dari Polres, alim ulama cerdik pandai, tokoh masyarakat yang tak mungkin saya sebutkan satu persatu. Saya ceramah tak boleh melebihi Ustadz Somad. Kalau Ustadz Somad ceramah biasanya 60 menit, itu Ustadz Somad. Kalau saya cukuplah 30 menitnya, separuh darinya nanti bosan Bapak mendengarkannya. Apalagi tak ada yang minum depannya, jadi itu artinya jangan lama-lama ceramah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, umat Islam sekarang ini bertepatan pula dengan peringatan Hari Maulid Nabi, hari-hari umat Islam di dunia ini memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi digambar oleh Charlie Hebdo di Prancis. Saya dapat informasi gambar itu yang dibuat oleh guru itu, ada guru di sana buat gambar. Gambar itu digambarkan Nabi tidak berpakaian. Ini gambar Nabi Muhammad, ini Muhammad Nabi Muhammad. Tentu sakit hati anak-anak yang orang tuanya Muslim, anak-anak Muslim di situ. Dan mereka sudah mengajukan protes ke sekolah untuk jangan buat seperti itu. Tapi kepala sekolah tidak memperdulikannya. Akhirnya ya seperti itu. Ada guru yang lalu dibunuh oleh salah seorang keluarga Muslim. Kita tentu tidak mendukung kejahatan sampai membunuh orang itu. Tapi masalahnya begini, Nabi Muhammad SAW itu ketika ada orang menghina dirinya, Nabi tidak marah. Dia dilempar dengan berak, kain, unta, dia dipukuli, dia dilempari dengan batu, Nabi tidak marah. Dia santai saja, mau dicaci maki orang ya, dia tidak peduli. Kalau yang dihina itu diri Muhammadnya. Tapi kalau ada yang menghina agamanya, menghina risalahnya, menghina syariatnya, menghina Allah, Nabi Muhammad itu akan memerangi orang. Nah Ustaz, pertanyaannya sekarang ada orang menghina Nabi Muhammad, lalu apakah kita tak perlu marah? Bapak dan Ibu, ada selebriti sekarang, selebgram namanya, orang yang sering tampil di media sosial itu. Tidak usah kalian protes-protes. Oleh Muhammad juga kalau dihina-hina dia nyantai aja. Masa kamu boleh ribut-ribut? Bapak Ibu, masalahnya orang itu bukan menghina Nabi Muhammad sekarang ini. Bukan menghina Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah wafat, dia sudah dikuburkan. Kalau dia dihina, tidak ada gunanya bagi dia. Mau dipuji pun dia tidak lagi
Itu tujuannya. Kalau nanti kita ada menganggap Nabi Muhammad itu seperti itu, orangnya juga kayak gitu, seperti itu yang ada kita masuk di pikiran kita Nabi Muhammad itu seperti itu, seperti mereka menghina-hina Nabi itu. Tujuan akhirnya adalah kita tidak lagi memuliakan Nabi Muhammad, lalu nanti kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi. Itu targetnya. Lalu marahlah kita sekarang ini, marah. Cuman marahnya mesti tepat. Tidak boleh membunuh orang tak bersalah. Tidak boleh ngamuk-ngamuk, tidak jelas. Marahnya harus terukur, pintar. Umat Islam mesti pintar. Umat Islam harus terdidik dalam menyalurkan marahnya. Saya tidak termasuk setuju terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan dan merusak. Tapi kalau kita marah itu penting. Sebab Rasulullah SAW pernah mengatakan, kalau ada orang menghina dirimu, menghina istrimu, menghina orang tuamu, menghina saudara-saudaramu, menghina agamamu, dan menghina Allah, lalu kalau kamu dan kamu tidak marah waktu itu, dan kamu tidak tersinggung waktu itu, kamu laki-laki dayus. Dayus finnar, ad-dayus finnar. Dayus itu nama neraka. Kalau ada bapak-bapak, istri bapak dihina orang, dibuat gambar istri bapak itu tak baju, lalu ditempel di dinding itu, tidak marah bapak, bapak laki-laki dayus. Dalam neraka apa? Anak bapak perempuan dibuat gambar, ditaruh orang di dinding itu, disebar orang di mana-mana, ketawa bapak lihatnya, bapak itu dayus dalam neraka bapak. Kalau ada orang menghina diri kita, harga diri kita, keluarga kita, dan kita tidak melawan dan kita tidak marah, kalau ada orang menghina, kita laki-laki dayus, dayus finnar dalam neraka. Nah, cuman itu marahnya harus terukur. Kalau ada orang menghina, jangan ngamuk-ngamuk, bapak kejar, bapak pukuli dia, bapak masuk penjara nanti. Gimana? Lapor ke polisi karena ada pasal penghinaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, ada pasalnya, harus terdidik dan terhormat. Jadi bapak dan ibu, sekarang kalau orang menghina Nabi Muhammad itu targetnya adalah kita tidak lagi menghormati dan memuliakan Nabi Muhammad. Itu tujuannya. Dan kalau tujuan itu tercapai, akibatnya nanti kita tidak lagi mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi Ketua Yayasan sempat menyinggung bahwa peringatan Maulid Nabi ada perbedaan pendapat sekarang ini. Dulu tidak ada, sekarang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan peringatan Maulid Nabi itu haram, tak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya. Tak pernah diperintahkan oleh Rasul, tepat. Tak dilakukan oleh sahabat-sahabat setelah itu, ya. Peringatan-peringatan ini baru dilakukan jauh-jauh hari setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada waktu itulah Khalifah membuat peringatan-peringatan. Ada peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzul Quran, tahun baru Hijriah, Maulid Nabi, macam-macam dibuat. Ngapain maksudnya? Maksudnya kita tidak membuat hari raya, tidak. Kalau ada yang membuat hari raya, menjadikan Maulid Nabi ini sebagai hari raya, kita sepakat itu haram. Karena hari raya itu cuma dua dalam Islam, Idul Fitri, Idul Adha. Maulid Nabi ini tidak sama seperti agama Kristen. Natal itu kan kelahiran Nabi Isa, lalu mereka jadikan sebagai hari raya mereka. Tidak, kita tidak menganggap Maulid Nabi ini sebagai hari raya. Lalu boleh
mahmudah. Mahmudah itu artinya baik. Ada mazmumah yang jelek. Mahmudah itu kalau dia sesuai dengan syariat tak ada masalah. Tapi kalau dia bertentangan dengan syariat itu baru dilarang. Kalau sholat subuh 2 rakaat, lalu ada orang nambah jadi 3 rakaat, itu masalah. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat, tak ada masalah. Ada yang bertentangan dengan syariat ini, nuntut ilmu sesuai dengan syariat, iktikaf di masjid sesuai dengan syariat, lalu yang kita kaji tentang Islam sesuai dengan syariat. Tidak ada syariat yang dilanggar. Oleh sebab itulah, maka malam ini saya tidak cerita tentang sirah riwayat Nabi Muhammad SAW. Saya mau ceramah tentang salah satu ajaran syariat agama Islam yang penting, yaitu tentang godaan setan. Setan itu musuh yang paling nyata. Kalau Bapak baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu lebih dari 500 kali setan itu disebut-sebut. Setan. Lebih dari 500 kali kata setan disebutkan di dalam Al-Quran. Maka malam ini saya mau mengkaji tentang godaan setan. Ada ulama bernama Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah ini murid dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini pernah menulis dalam kitabnya Madarijus Salikin tentang 7 strategi setan menggoda kita. Kata Ibnu Qayyim, 7 cara ini tidak dipakai oleh setan untuk orang yang sudah jadi setan sebelum digoda setan. 7 cara ini dipakai oleh setan untuk bapak-bapak yang ada harapan untuk masuk surga, untuk ibu-ibu yang ada harapan untuk masuk surga. Orang-orang yang tak ada harapan masuk surga, setan tak pakai cara ini. Yang ada hadir malam inilah dipakai oleh setan. Ini kalau saya tengok wajahnya ada harapan masuk surga semua. Tapi kalau yang di karaoke itu nampak wajah-wajah neraka. Ini wajah masuk surga semuanya. 7 cara ini akan dipakai setan untuk bapak dan ibu semua. Kata Ibnu Qayyim, 7 cara ini juga bisa dijadikan alat untuk mengukur bapak level imannya di mana, ibu nanti level imannya di mana. Nanti cek kena di mana saya. Kalau kenanya di nomor 1, berarti ibu paling rendah levelnya. Tapi kalau kenanya nomor 5, nomor 6, nomor 7, bapak itu orang baik, orang soleh, orang takwa. Tapi kalau kenanya nomor 1, berarti levelnya paling rendah. Mohon dicek nanti kenanya di mana. Kalau kena nomor 1, diam-diam aja. Jangan kasih tahu orang lain. Tapi kalau kena nomor 6, nomor 7, lapor sama Pak Ketua Yayasan. Insyaallah dikasih hadiah umroh. Itu baik. Berarti kalau kenanya nomor 5, 6, 7, berarti bapak ibu orang baik. Tapi kalau kenanya di bawah berarti level bapak ibu rendah. Tapi masih ada harapan untuk masuk surga. Di luar itu setan tak pakai cara ini. Apa dilakukan oleh setan itu? Kita bahas pendek-pendek aja. Saya ceramah maksimal 30 menit. Sekarang udah 10 menit, 30 menit. Pendek-pendek aja. 1. Setan akan menggoda kita, membujuk kita, merayu kita untuk kufur, untuk kafir. Cuman kata Ibnu Qayyim, setan itu sekarang membujuknya tidak seperti dulu. Ayo menyembah patung, ayo keluar dari agama Islam. Tidak. Apa dilakukannya? Dibuatnya kita ragu dengan agama kita. Ngapain beragama Islam?
miskin-miskin, bodoh-bodoh, hitam-hitam, jelek-jelek, pesek-pesek, miskin-miskin. Tengok orang Indonesia, coba tengok orang Barat, putih-putih, ganteng-ganteng, cantik, kaya-kaya, pintar-pintar, tak beragama Islam kata setan. Kata setan bukan kata saya. Ngapain sholat-sholat bungku-bungku itu? Ngapain baca Al-Quran? Itu dibisikkan oleh setan di hati kita. Dan kalau Bapak tergoda dengan kata-kata itu, masuk dalam pikiran Bapak, itu setan sedang merayu Bapak. Ngapain anak-anak itu disuruh pakai jilbab? Ngapain anak itu disuruh sekolah MDA? Tidak usah, kata setan. Ngapain belajar agama? Tidak usah masukkan ke PDTA. Bagus, saya dulu PDTA, saya baru sekali di sini. Ngapain sekolah agama? Tidak perlu, kata setan. Dia bisikkan ke hati Bapak dan Ibu. Ada yang termakan oleh bujukan setan itu? Tidak usah. Ngapain kami dengar ceramah Ustaz tahu? Jadi kalau ada yang tak datang sekarang itu udah kena nomor 1. Ngapain dulu? Tidak enak nih duduk kayak gini. Lebih enak di rumah sambil makan sambil duduk ke TV, mungkin nengok film atau nengok handphone di rumah daripada kayak gini. Capek. Tidak enak nih. Kalau ada yang termakan dengan itu, dia kena nomor 1. Dia dorong untuk mau kafir. Oke, saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di masjid ini tak kena nomor 1. Kubur tak. Setan, kalau Bapak tak mau kafir, dia putus asa, dia selesai tak. Ia masuk cara yang kedua. Ia biarkan Bapak Muslim, ia biarkan Ibu mukmin, tapi dia masuk cara yang kedua. Ia bujuk Bapak, biarlah Muslim tak apa-apa, biarlah mukmin tak apa-apa, kata setan. Lalu dia masuk cara yang kedua. Ia bujuk, ia rayu, ia goda Bapak untuk mau melakukan kabair. Apa itu kabair? Dosa-dosa besar. Mukmin, Muslim, KTP Islam, tapi pada saat yang bersamaan setan rayu kita untuk mau melakukan dosa-dosa besar. Dosa besar itu banyak: zina, membunuh, syirik dan musyrikan kepada Allah, durhaka kepada orang tua, macam-macam dosa besar itu. Tapi malam ini saya mau sampaikan 2 dosa besar yang mungkin kita lakukan di bulan baru ini. 1, zina. Bapak dan Ibu, di dalam Al-Quran Allah tidak melarang berzina. Di dalam Al-Quran Allah tidak melarang berzina. Yang dilarang Allah apa? Jangan mendekati zina. La taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Tidak ditulis dalam Al-Quran itu la taznu. Jadi kalau jangan berzina itu artinya bahasa Arabnya la taznu, jangan berzina. Di dalam Al-Quran itu disebut la taqrabuz zina. Mendekatinya yang dilarang, apalagi berzina. Kayak apa Pak Ustaz? Mendekati zina itu berpakaian seksi perempuan, laki-laki pacar-pacaran, pergi keluar kocek-kocekan kemana-mana. Saya dosen di Fakultas Syariah, UIN Sultan Syarif Riau. Jadi dekat di Fakultas Syariah Kawan Periode. Mahasiswa kita mana-mana, UIN itu mahasiswi. Saya kalau sepeda motor bawa mobil, lalu kalau ada orang pakai sepeda motor depan saya, mesra-mesraan dia, peluk-peluk